Oke, kita lanjutkan aja. Jadi kita sebelum membahas kita akan revisi terkait tutorial assignment kemarin. Mohon maaf kalau nilainya belum keluar karena yang deadline-nya kan baru kemarin ya. Jadi saya belum sempat koreksi semuanya. Segera mungkin akan saya update. Jadi di sini Pak teman-teman ingat kemarin kita mau tahu apa namanya waste terhadap eduk ya. Tetapi kan eduk ini adalah variabel yang endogen. Nah, kemudian supaya eduk tidak endogen, kita mau per stage-nya itu kita mau apa namanya ini kita mau regresi per stage-nya dengan yang high dan yang high. Kalau di eduk kan kemarin kayak gitu ya. Nah, tetapi kalau sekarang kita maunya pakai ini instrumental variabel itu jumlahnya 11 gitu ya. Jumlahnya 11. Jadi instrumennya adalah cover dari tahun 62 sampai tahun 72 yang mana itu sudah diinteraksikan dengan program intensity-nya. Jadi ini kita tuh kayak bilang bahwa kita punya banyak sekali di interaksi antara D62 dari tahun dan program intensity-nya. Nah, inilah yang kemudian akan kita jadikan variabel instrumen. Kemudian dari variabel instrumen itu tadi kita IV regress ya. IV regress itu asal S, Y-nya apa? Y-nya yang tadi awal itu tadi langsung wage. Kemudian kita akan masukkan X-nya apa? X-nya itu tadi ya Z1, X-nya itu tadi education ya, karena education kan yang endogen terhadap kita eksperimenkan dengan Z1, Z2. Ini maksudnya Z1, Z2 dan seterusnya ya. Kemudian kita mau pakai apa namanya interaksi antara unit of birth dan jumlah anak. Kemudian kita mau pakai effect ratio of birth. Ada sedikit ya kalau kita bahas bareng-bareng. Di sini kita punya supas, kalau teman-teman ingat kemarin, jadi teman-teman bisa akses lagi. Sebenarnya itu kayak gini, persis ini udah aku kasih bocoran di sini. Generate di sini. Sebenarnya kayak gini satu-satu. Sebenarnya ada cara cepatnya itu yang namanya pakai looping. Tapi kita nggak perlu pakai looping, jadi kita satu-satu aja. Nah, oke, kita sudah punya semua variabel 62 sampai variabel 72, yang mana ini variabel sebenarnya ini kategori ini ya, yang ya, itu kan yang kan 68 sampai 72 dan ada old-nya juga yaitu 62-nya masuk 8 72 kita 62 sampai 72 ya, berarti masuk yang dan ada sedikit old. Old-nya cuma 1 tahun sih, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita mau interaksikan yang tadi sudah saya sampaikan. Interaksinya adalah dengan
dengan program intensity ya. Program intensity itu adalah jumlah sekolah per 1.000 anak. Kita nggak pakai high lagi, tapi kita pakai program intensity. Ini sebenarnya sama aja ya, cuma beda dari definisi aja. Oke, kita interaksi dulu. Persis, makanya udah aku kopas di sini juga. Maksudnya udah aku lakukan di sini, jadi teman-teman tinggal kopas saja. Kopas dan diulangi untuk setiap dan oke, jadi udah kayak gini, kita udah punya semua variabelnya ya, variabel instrumennya ada 11, yaitu Z62 sampai Z72, jadinya ada 16. Nah, kemudian kita nggak mau berhenti di sini aja, kita mau variabel instrumen ya. Tentu saja mau kita masukkan ke IP regress kemarin. Nah, kenapa kok aku biasanya IP regress kan nggak pakai XI ini ya, kurang kecil. Teman-teman perlu perhatikan nggak pakai XI ini biasanya, tetapi kenapa kok kita pakai XI kali ini? Karena kita mau menginteraksikan variabel fixed effect ini year of birth terhadap jumlah anak. Jadi kalau misal kita nggak mau interaksikan, kita mau pakai fixed effect-nya sendiri, kemudian kita mau pakai ini apa namanya jumlah anak di tahun satu sendiri, maka kita nggak perlu pakai XI di depannya. Tapi karena kita pengen pakai, jadi kita pengen pakai interaksi fixed effect ya. Ini interaksinya khusus fixed effect ya, kalau kita mau pakai ini fixed effect dengan variabel numerik biasa. Nah, kita pakai XI. Nah, apa yang akan terjadi kalau misal kita nggak pakai XI contohnya? Ya, simply nggak mau sih. Kan nggak apa-apa untuk kita ganti Y-nya jadi apa? Which ya. Which. Kemudian X-nya kita ganti jadi edu. Nah, kemudian kita masukin instrumen, semua instrumennya. Instrumennya adalah Z. Terus, Z ini semua kita masukkan. Nah, kita punya interaksi fixed effect year of birth dengan jumlah anak tahun 71 dan punya fixed effect region of birth. Tapi fixed effect region of birth-nya itu standalone ya, jadi dia sendiri nggak pakai apa namanya jumlah children tahun 71. Coba kita run, nggak mau ya, karena stata bentuknya itu adalah nama variabel. Jadi kita mau ngasih tahu Tata dulu bahwa kita ada interaksi antara fixed effect dengan variabel numerik biasa. Oke, ini ya, mau makan sedikit waktu. Ini that's it. Nah, maka hasilnya kan banyak sekali. Ini ada year of birth banyak sekali diinteraksikan dengan jumlah child ya. Kemudian ini interaksinya dengan child pada tahun 71. Kemudian ini prop ini adalah region of birth effect-nya, tapi nggak mau kita interaksiin karena banyak banget ya region of birth. Diinteraksi pun bisa, tapi teman-teman coba aja sendiri.
nanti akan makan waktu lebih lama soalnya segini yang relatif cepat saja. Nah di sini kita tahu bahwa ternyata setelah setelah di regress dengan IV, kita belum lihat ini ya. Sekalian aja restart first stage. Pintu. Oke, sebentar kita gedein dulu ukurannya sesuai error message-nya. Sebentar ya, ini ada kendala di error message-nya. Jadi kita kembali aja ke sini. Ini tiba-tiba saya merang nggak bisa lagi. Nah, tapi kita sudah berhasil merang yang di awal. Dari hasilnya ini, Jeduk itu udah di estimasi, udah diimplementasi dengan Z62, Z63 dan seterusnya sampai Z72. Kemudian hasilnya signifikan di level 5%. Artinya Jeduk itu near average deviation meningkatkan kurang lebih 6%. Karena ini pakai persen, ini karena knowledge-nya itu dalam bentuk log hourly. Gauge-nya itu dalam bentuk log hourly konsep itu. Jadi kita bilangnya satu unit penambahan edukasi 1 tahun ya artinya ya, itu meningkatkan 6%, sekitar 6,3% gaji hourly per jam. Nah ini nanti sebentar ya, aku working into problemnya dulu, tetapi sebelum kita kembali ke sini, kita masuk ke materi dulu aja. Jadi aku masih utang untuk ini ya, karena tiba-tiba ini
ada error message ini. Oke, kita masuk ke materi dulu. Jadi teman-teman di sini sebenarnya apa namanya, kita di sini cuma ngulangin materi dari minggu 1, 2, 3, 4, tetapi bedanya di sini kita mau pakai data dari BPS. Nah, jadi sebenarnya data dari BPS itu paling terkenal itu ada berapa? Studi kasus. Nah, oke. Jadi di sini kita mau melihat sebenarnya bentuk-bentuk data dari BPS Lokaja. Sebenarnya yang paling terkenal itu ada Susurnas sama Sakernas ya. Karena yang teman-teman pakai itu Supas, itu dari sensus penduduk. Jadi Susurnas, Sakernas sama sensus penduduk itu paling lengkap dan paling terkenal. Nah di sini juga ada tambahan Podes, tetapi Podes itu bedanya nggak serutin Susurnas ya. Susurnas sama Sakernas itu semesteran. Sedangkan kalau Odes itu 10 tahun, 5-10 tahun untuk bahasa kalau saya nggak tahu itu. Jadi Odes itu terkait potensi data nanti kita lihat bisa. Nah kemudian utilisasi datanya kita mau pakai IP lagi sesuai dengan bukunya apa namanya papernya Kanris tahun 98. Jadi dia mau lihat market level supply. Tetapi materi supply ini dipengaruhi oleh jumlah keluarga atau jumlah dependen ya, jumlah anaknya, yang mana jumlah anak itu tetap diinstrumenkan dengan gender dari si anak tersebut. Oke, teman-teman sudah tahu apa itu BPS itu apa? Jadi BPS itu ada pusat statistik yang melaksanakan tugas komunikasi di tengah statistik dan sebagainya. Namanya aja badan pusat statistik ya, jadi itu sudah self defining gitu, yang menjelaskan dirinya sendiri. Nah kemudian yang biasanya kita pakai sebagai ekonom gitu ya, biasanya kita pakainya itu sensus penduduk, karena sensus penduduk itu kan biasanya ada data ekonomi, sosial, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Kemudian ada survei penduduk. Maaf ya, berarti Supapan itu survei penduduk. Jadi sensus penduduk ini lengkap, semua orang masuk. 5 tahun sekali ya teman-teman sensus itu. Nah kemudian ada Supas, survei penduduk antar sensus. Jadi untuk Supas ini nggak apa survei doang. Kalau di sini artinya survei itu cuma sampelnya nggak keseluruhan. Sensus itu uh, semua sampel, jadi satu Indonesia. Survei itu cuma dipilihin aja yang merepresentasikan penduduk antar sensus. Ini sudah cukup lengkap. Kemudian ada survei sosial ekonomi nasional. Survei sosial ekonomi nasional ini namanya SUSNAS. Kemudian ada yang lebih spesifik lagi, kalau survei sosial ekonomi itu emang tujuannya emang apa namanya kegiatan-kegiatan ekonomi dari keluarga. Terus ada spesifik lagi tentang angkatan kerja, yaitu Sakernas. Nah ini empat ini yang biasanya kita sering pakai, tapi sayangnya untuk akses itu harus bayar untuk aksesnya. Tetapi lab IE punya tuntutan sama Sakernas sih, sama ada lab di Bordes. Cuma itu kayaknya sebenarnya internal ya. Itu juga belum pernah pakai untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan di luar studi itu belum pernah sekali. Jadi teman-teman bisa kalau misal mau pakai mungkin bisa tanya-tanya dari lab IE langsung. Nah, kemudian SUSNAS, dan seperti yang tadi sudah aku sampaikan, sudah secara ekonomi nasional itu semesteran Maret dan September. Kita pakainya di Maret ya, jadi kita pakai latihan buat bulan Maret. Data sosial kependudukan yang relatif sangat luas, jadi lebih luas dari Sakernas. Dan data ini untuk tidak pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dengan SUSNAS itu lebih komplit dari Sakernas, tetapi cakupannya lebih umum. Nah, bedanya dengan Sakernas itu lebih ke
spesifik keterangan kerjaan saja. Nanti kita lihat langsung saja. Ya, ini surveinya. Kalau teman-teman familiar dengan IFRS, sebenarnya desainnya mirip ya. Desainnya mirip, jadi di sini ada keterangan tempat. Kalau nanti kita mau pakai ya provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Nah, biasanya antar badan dan subbadan. Jadi ini blok 1 atau blok 2, blok 1, blok 2, blok 3 itu eh, berada di berada di data yang berbeda. Katakanlah blok 1 itu ada di data 1, misal blok 2 itu ada di data 2 dan seterusnya. Biasanya antara blok atau antar subblok itu beda data. Dan cara menyatukannya itu dengan cara di merge. Nah, tetapi teman-teman data teman-teman yang sudah di-upload di zip drive, di-upload di drive UTM. Nah, itu tuh sudah rapi ya. Jadi semua datanya itu sudah bisa jadi satu dan kita sudah dapat data yang bersih ibaratnya. Karena sebenarnya jurni atau petualangan peneliti itu sebenarnya hasilnya di cleaning data. Tetapi kalau memakan waktu sangat lama, jadi teman-teman menerima data itu yang lebih bersih. Tapi nggak apa-apa. Ini aku tunjukin aja. Ini nanti di sini ada nomor urut rumah tangga ini penting banget. Nanti kalau kita mau menggabungkan atau memerge data di sumber yang berbeda dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat ya sendiri dan teman-teman bisa mempraktekkan gimana alur pertanyaannya. Katakan di sini ada keterangan 709 sampai 709 harus diisi. Kemudian ada yang isinya boleh lebih dari satu. Biasanya kalau lebih dari satu ini memang A, B, C, D, E, C, ini. Kemudian juga ada yang diisi satu kali aja, cuma boleh milih satu. Gimana yang kemarin? Ada pilihan cuma boleh milih satu, itu biasanya kotak kayak ini, terus kodenya dari bawahnya dan seterusnya. Nanti kita lihat dan pastinya bagaimana. Oke, dan seterusnya ini untuk susunan. Kemudian kalau untuk sakernas gimana? Nah, kalau sakernas itu spesifik keterangan bacaan aja dan lebih spesifik dari susunan. Kalau susunan tadi kan umum, kalau sakernas itu lebih spesifik. Jadi kalau teman-teman mau risetnya di ekonomi labor, teman-teman pakainya sakernas. Tapi kalau di umum kayak teknik rumah tangga ataupun kesehatan rumah tangga dan seterusnya itu pakainya susunas. Dan nanti kita mau pakai susunas ya karena pakai sakernas. Kalau di sebenarnya kita tahunya itu cuma kondisi ketenagakerjaan dari keluarga. Ya pendidikan ada sih, karena pendidikan kan hubungannya erat dengan ini ya apa namanya erat dengan pekerjaan ya. Jadi umumnya pendidikan. Tapi untuk hubungan antara ibu anak itu lebih ke sosial. Dan seterusnya ini kurang lebih sama pertanyaannya nanti program misalnya. Ini kalau ciri khas dari survei itu pasti ada jumping pattern yang kayak gini. Jadi misal ditanyain 16B1 ditanyakan dibandingkan bulan Februari apakah terjadi perubahan jam kerja. Jika tidak ada perubahan jam kerja maka langsung tanya ke nomor 17A. Berarti itu nanti sampel-sampel yang dijawab nomor 3 tidak akan punya nilai ya. Tidak akan punya nilai di 16C dan 16B. 16C dan 16B itu pasti akan kosong nanti. Seperti itu. Karena tidak ada perubahan jam kerja ya. Kalau tidak ada perubahan jam kerja, Kak ditanyain apakah alasan utama perubahan jam kerja Anda itu kan nggak bisa jawab. Jawabannya pasti lah kok nggak berubah kok.
Jadi samping patternnya selalu ada ciri khas survei. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya mau memakai, biasanya kan kalau kita meneliti itu kan kita lihat survei ya, kita lihat visionernya. Nah, misal ada survei pattern kayak ini, ingat bahwa berarti ini adalah subsampel. Katakanlah kita mau lihat, uh, oh gimana ya dampaknya orang, dampak dari uh, perubahan jam kerja masyarakat terhadap katakanlah terhadap pendapatan gitu. Nah, terus kita lihat nomor 16B. Nah, nomor 16B kan berarti sampel yang kita inginkan kan cuma nomor 1, 2 ya. Karena yang nomor 13 nggak ada perubahan jam kerja. Kita maunya lihat yang ada perubahan jam kerjanya. Nah, berarti kita mau pakai subsampel 2, yaitu yang menjawab 1 dan 2, yaitu menjawab iya 1 atau 2. Jadi nilai itu hati-hati sama samping telepon kalau misalnya teman-teman mau mengikuti tapi data susah sama dan panas. Nah, terakhir ini bonus sih sebenarnya kayak podcast. Biasanya kalau misal teman-teman bekerja sama katakanlah dengan BPS atau intinya melakukan project yang mana projectnya itu penelitian di level desa, bukan di level rumah tangga ataupun individu, biasanya pakai podcast atau data potensi desa. Dan data potensi desa itu merupakan data dan informasi tentang potensi spesifik yang dimiliki oleh semua wilayah kayak tingkat kecil. Nanti termasuk ada persediaan internet di level desa, kemudian ada katakanlah ketersediaan saluran TV dan seterusnya. Jadi spesifik banget, bahkan sampai sinyal HP itu kita bikin. Kemudian sudah sampai hal-hal kayak misal pasar, sudah pasar, kita sudah pasar, sehingga lebih ke jumlah baru dan sebagainya. Seperti itu. Ini contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi untuk brainstorming ya, sebenarnya lihat visionary itu untuk brainstorming dan juga untuk memahami data yang mau kita manfaatkan. Ini ada batas yang jelas, kemudian ada pertanyaan terkait, ada pertanyaan terkait internet juga. Kalau saya misalnya sinyal, fasilitas digital, mesin berfungsi, komputer, sinyal internet, biasanya menggunakan 4G LTE, 3G, dan sebagainya. Kemudian jumlah penangkap telepon, dan seterusnya. Dan nanti teman-teman kalau memanfaatkan podcast itu bisa menentukan apakah kemudian daerah ini urban, daerah ini rural, kemudian apakah daerah ini secara medianya atau rata-ratanya itu lebih tinggi dari daerah lainnya, sehingga intinya kita bisa lihat posisi satu desa ini jumlah perkampungan, kemudian ada warung atau toko. Nah, ada warung, untuk jumlahnya berapa, jaraknya gimana, biaya transportasinya ke sana, terus ya semakin sulit aksesnya, berarti kan biayanya semakin gede dan seterusnya. Kita bisa mengkreasikan definisi yang kita kendaki kalau misal kita mau bikin teknologinya. Nah, sekarang kita langsung mau masuk ke penelitiannya, yaitu kan kemarin kalau IT itu kan ada banyak ya. IT itu ada banyak, kemarin kita sudah melakukan ini, schooling and income, kemudian kita mau melakukan yang ini sekarang. Karena yang 1, 2, 3 itu nggak bisa di Indonesia ya. Karena satu itu kita nggak punya wajib militer gitu kan. Ada seperti itu, militer service ada. Kemudian buat yang ketiga ini apa namanya skalanya lebih di atas, bukan skala individu ya. Kalau mortality rate itu nggak mungkin skala individu, jadi kita mau lewati. Kemudian yang kedua itu year of year population, year population di sini berarti kalau Indonesia 2014 ya, 2019 dari itu agak sulit. Jadi ada database
kriminal itu sudah sulit, tapi ya, kita mau pakai yang ini, yang gampang kita aplikasi. Nah, judulnya itu kalau teman-teman mau cari di internet dan melihat apa ya dan sebagainya bisa. Judulnya adalah Children and Their Parents, Labor Supply, Evidence from Research and Restoration in Family Science. Ini memang udah lama, tetapi untuk ini udah lama ya, udah tahun 1998 dan udah banyak banget studi yang memperbaiki ya istilahnya, melengkapi studi dari MTS ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau melakukan penelitian menggunakan paper ini, atau teman-teman lihat lagi updatean teorinya, apakah masih berlaku atau enggak. Kalau ini sih aku langsung pakai aja ya, karena alasannya cuma untuk utilisasi dan aja. Nah di sini si Andres dan William itu mau melihat bagaimana dampak dari memiliki anak ya, memiliki anak terhadap labor supply dari ibu. Apakah kemudian jika memiliki anak lebih banyak, itu ibu akan mengurangi sperma untuk merawat anak, ataukah justru sebaliknya, anak-anaknya banyak, makin perlu banyak duit, jadi ibunya sudah bekerja. Itu kan pertanyaannya bukan pertanyaan teoritis lagi ya, bukan pertanyaan empiris. Jadi perlu kita jawab dengan data dalam hal ini. Nah, ini kita katakanlah kita mau pakai OMS sebelumnya. Jadi keep in mind ya teman-teman ya, kalau mau penelitian itu pakai OMS dulu. Intinya pakai OMS dulu aja, jangan ikut ribet. Nah, setelah kita pakai OMS, kita lihat hasilnya dan kita sebutkan apakah ada potensi masalah dari rumus OMS yang sederhana itu. Katakanlah di sini ada Y, nah tersupply dari si ibu. Jadi jadi ibu ya, karena di Indonesia kan umumnya yang merawat anak dan stay atau mother itu kan si ibu ya. Ibu, kemudian ini konstantanya, dan ini beta satunya. X satunya itu apa? Satunya adalah jumlah anak ya. Jumlah anaknya itu nanti teman-teman bisa observasi, bisa masukin anak per stay dari katakanlah jumlahnya 2 yang masuk 2, jumlahnya 3 masuk 3, itu bisa. Atau juga teman-teman bisa masukin atau katakanlah eh, apa namanya 2 anak, jika 2 atau kurang nilainya 0, jika lebih dari 2 nilainya 1. Itu artinya banyak, anaknya banyak. Itu sudah bisa, tapi kita bisa coba nanti. Dan ini adalah variabel kontrol yang lainnya. Variabel kontrol yang lainnya adalah usia ibu, usia saat pertama kali kawin ya ini. Saat pertama kali menikah, karena di situ ada saat pertama kali menikah. Kemudian tahun pendidikan, year of education ya maksudnya. Terus pernikahan, jenis pernikahan pertama dan kedua. Kemudian income keluarga, serta jangan lupa ada fixed event, soalan fixed eventnya. Nah, di sini kita pakai cross section aja karena ya kita mau pakai yang paling sederhana dulu, kita pakai cross section, jadi subscriptnya cuma I, revolusi I. Subscriptnya itu cuma I. Oke, potensi masalahnya tentu saja ada di endogenitas ya, pasti ada endogenitas. Nah, endogenitasnya itu apa? Kira-kira apakah endogenitasnya Targaryen atau endogenitasnya prime invariant? Nah, gitu. Nah, endogenitasnya itu kan berarti ada di ibu ya. Maksudnya adalah ada di fiber supply dari ibu. Fiber supply dari ibu. Nah, endogenitasnya kira-kira apa? Apakah akan invariant atau akan varian? Nah, kita bisa cari tahu di sini yang studi literatur.
invariant. Nah, misal katakanlah yang time variant katakanlah preferensi dari si ibu itu sendiri, preferensi si ibu. Katakanlah emang ibunya itu nggak suka kerja, jadi dia jadi stay at home mother, yang mana preferensi si ibu ini akan mempengaruhi level supply si ibu dan juga akan mempengaruhi variabel X yang akan mempengaruhi ini apa jumlah anak juga. Yang itu mungkin variabel supply. Maksudku ini Y-nya, sebentar, ini aku gambarnya gimana sih? Maksudnya ini adalah variabel supply. Kemudian variabel supply dipengaruhi oleh jumlah anak, yang mana jumlah anak itu dipengaruhi oleh preferensi dari si ibu. Katakanlah si ibu itu katakanlah berpendidikan tinggi, ya, preferensi si ibu itu terhadap anak katakanlah rendah gitu ya. Jadi dia memang preferensinya memang tidak memiliki banyak anak, karena ingin fokus karir, makanya dia juga anaknya sedikit, yang mana meningkatkan lebih supply gitu ya. Nah, tetapi beda lagi dengan preferensi si ibu yang memang ingin memiliki banyak omongan. Pasti dia secara sadar akan menurunkan lebih supply ya. Atau setidaknya dia bakal tidak meningkatkan lebih supply gitu. Kalau misal jumlah anaknya itu meningkat. Nah, itu preferensi si ibu. Nah, kemudian time invariant-nya apa? Kira-kira time invariant-nya, time invariant itu bisa macam-macam, katakanlah apa ya contohnya ya. Kalau misal kita katakanlah karakter dari ibu, karakter misal agak sulit ya nyari time invariant. Sebenarnya preferensi si ibu juga bisa time invariant ya kalau dipikir ya. Dan either way apa namanya mau ditaruh di time variant maupun time invariant, preferensi si ibu ini pasti akan menyebabkan endogenitas di jumlah anak. Tinggal asumsi aja apakah asumsi preferensi si ibu itu variant atau invariant. Dan ini bisa dua-duanya ya. Aku bingung cari contohnya. Nah, kemudian selain kita lihat time variant dan time invariant, kita juga mau lihat apakah unobservable-nya atau endogenitasnya itu berasal dari feedback relation. Nah, feedback relation ini kita tahu ya kayak harga gitu kan. Katakanlah feedback relation itu kayak gini, misal harga hari ini itu mempengaruhi kualitas dari ini. Gimana contohnya? Katakanlah kalau harga sekarang naik, maka supplier itu tertarik masuk pasar ya. Harga sekarang naik, supplier itu jadi tertarik masuk pasar sehingga quantity itu naik. Nah, setelah quantity naik, jadi Q N plus 1 ya. Setelah quantity naik, apa yang harus terjadi? Price akan turun. Setelah quantity naik, price itu akan turun ya. Ya, arahnya sama. Karena pembeli akan melihat bahwa oh harusnya banyak, jadi ya pasti harganya jadi turun karena pembeli jadi lebih punya banyak opsi kan. Nah, kalau harganya turun berarti apa hasil dari supplier turun. Begitu terus interaksinya. Begitu terus interaksinya. Inilah yang kita sebut sebagai feedback relation. Nah, kalau feedback relation yang ada di supply labor, supply jumlah anak dan apa namanya supply labor, apakah seperti ini? Kalau anak misal B-nya itu misal supply labor ya, supply jumlah anak jadi jumlah anak meningkat,
maka supaya lapornya turun. Kalau supaya lapornya turun, terus juga anaknya turun. Enggak ya. Jadi kita bisa aman, kita nggak akan mempedulikan feedback relation. Nah, measurement error ini less likely terjadi ya. Masa salah untuk anaknya sendiri. Maksudnya anaknya itu kan bisa dihitung gitu ya. Secara kasat mata kita bisa menghitung anak berbeda dengan konsumsi. Kalau konsumsi kan agak sulit memang measurement error. Bisa recall bias, jadi lupa dan seterusnya. Tapi kalau di sini jumlah anak less likely. Kemudian spatial effect tentu saja ada, makanya kita akan menginkorporasi fixed effect narration. Kemudian atau regresif kita pakainya satuan zen, profession, jadi ini kita nggak perlu khawatirkan. Nah ini masalah terbesar datang dari sini, yaitu yang tadi salah satunya adalah non-observed menggunakan karakteristik or healthy behavior. Nah jadi endokrinnya sebenarnya kayak gini, jadi ada unobserved karakteristik yang melalui number of dependent dan juga mempengaruhi supply level atau level awal. Oke, kita teruskan. Nah, solusinya apa? Awal kita bisa pakai fixed effect. Nah, kita pakai fixed effect itu kalau penyebab endogenitasnya itu time invariant ya, time invariant. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa preferensi si ibu atau karakteristik atau karakteristik dari si ibu itu adalah time invariant, sorry, balik aja ngomongnya. Nah, berarti pakai fixed effect teman-teman boleh-boleh aja. Silakan pakai fixed effect. Nah, tetapi konsekuensinya adalah jumlah tanggungan secara umum atau masalahnya konsekuensinya sih. Masalahnya adalah jumlah tanggungan secara umum tidak berubah akan gelombang survei. Katakanlah tahun 2019 ke tahun 2020. Apakah kemudian anaknya berubah dari 2 ke 5? Bisa saja terjadi. Kalau kembar gitu ya. Kalau dalam rentang waktu 1 tahun kan nggak mungkin ada 2 pregnancy dalam waktu 1 tahun ya, kecuali kalau kembar. Atau misal 2 ke 3 ini bisa masih kalau sedikit. Tetapi ada beberapa banyak pasti tidak banyak, sehingga untuk masalah ini kita pakai fixed effect itu bukan pilihan yang tepat. Karena nanti kalau kita pakai fixed effect, ibu yang tidak menambah anak pasti terdrop. Padahal itu tetap mau kita lihat ya. Nah, maka dari itu fixed effect cuma kita masukkan di level apa namanya rational saja untuk mengurangi special effect, spatial effect. Nah, teman-teman lihat ini aja. Kemudian DIG, ya DIG itu sama seperti fixed effect ya, penyebab negativitas time invariant. Perbedaannya DIG itu lebih fleksibel ya, karena dia ada 2 dimensi. Teman-teman pakai 2 variabel inflasi ya. Kalau fisika kan cuma 1, ini 2. Nah, sulit untuk mencari variasi yang isogen. Apalagi variasinya itu 2. Misalnya kita punya variasi yang isogen, kenapa kita nggak pakai instrumental variable? Misalnya instrumental variable kan kita juga butuh variabel yang isogen ya. Maka dari itu kita pakai instrumental variable untuk tackling masalah ini. Penyebab endogenitasnya itu bisa sampai invariant maupun invariant. Itu bisa diselesaikan oleh instrumental variable. Masalahnya ya sama kayak DFG. Nah, kita mau teruskan karena kita sesuai papernya, kita mau maka anti. Desain dari paper itu sebenarnya kayak gini. Ada 2 IP. Yang pertama adalah jenis kelamin anak pertama dan anak kedua itu sama, dan ini variabel ya. Jadi variabel yang menunjukkan kesamaan jenis kelamin anak pertama dan anak kedua, atau kelahiran oleh kembar untuk anak kedua dan anak ketiga. Nah itu mempengaruhi jumlah anak, kira-kira ya enggak? Kemungkinan besar iya ya, karena kalau kelahiran kembar
Panggilan kembar pasti mempengaruhi jumlah anak ya, itu sudah pasti. Awalnya mungkin ibu preferensinya cuma punya dua anak, tapi gara-gara ada kembar jadi punya tidak anak. Begitupun seterusnya dengan ibu-ibu yang lain yang punya anak kembar. Nah, yang agak tricky adalah menjawab sense apa namanya jenis kelamin yang sama untuk anak pertama dan anak kedua. Nah, itu bisa nggak relevan kalau misal eh, katakanlah keluarganya pengen punya anak cowok. Jadi cowok satu ya tidak masalah gitu. Nah, asumsi kita pakai sensei atau jenis kelamin yang sama itu kenapa kok bisa mengenai objek benda adalah bahwa asumsinya adalah bahwa preferensi dari keluarga itu pengen punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, maka dari itu dari asumsi itu kita akan menganggap bahwa keluarga yang punya anak dengan jenis kelamin sama itu pengen punya anak laki. Itu belum tentu benar, tapi itu asumsi yang bisa kita uji. Caranya pakai apa? Uji relevansi. Tapi itu nanti, jadi itu kita asumsikan dulu di sini relevan ya, relevan dalam menjelaskan number of the gender. Dan nah, gara-gara udah dijelaskan oleh sesuatu yang insugen dan sesuatu yang relevan, maka dia sudah ada identitasnya. Dan yang bisa dijelaskan pada awal. Dan berwujud kayak itu, akan yang kayak tadi ya, jadi kita pakai sunset. Nah, ini nanti kita bikin dari variabel jika hanya satu dan duanya itu jumlahnya sama, maka nilai bandingnya itu. Jika beda, nol. Jika perempuan laki-laki atau laki-laki perempuan dulu, perempuan dulu laki-laki kemudian, atau laki-laki dulu perempuan kemudian, maka nilainya nol. Dan sunset. Oke, kita langsung di tata. Jadi kita mau pakai yang 2019 karena di situ ada datanya ada dua ya, yaitu 2019 dan 2020. Nah, teman-teman bisa langsung. Nah, ini apa namanya gitu. Untuk satu dan dua itu artinya apa? Artinya adalah aku mengganti direktori ya, mengganti direktori dari laptopku sendiri. Jadi laptopku ada folder khusus untuk training olah data. Kemudian aku mau menggunakan data dengan use. Datanya kan jadinya lagi training data, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman ganti direktori teman-teman sendiri ya. Jadi itu direktori khusus laptop aja yang di bagian CD. Atau teman-teman bisa langsung drag and drop aja sih. Tapi nggak apa. Teman-teman bisa ganti dulu di CD-nya ini sesuai folder untuk menyimpan foldernya ya, folder untuk menyimpan data tersebut. Kalau dari kapan? Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman dapat, teman-teman uh, labelnya pasti kosongan ya. Kalau nggak salah labelnya masih kosongan, atau kalau enggak labelnya itu masih sama dengan nama variabelnya. Kalau nggak salah ya, karena punya udah aku ganti terus udah hapuskan, sedangkan yang info share ke teman-teman belum, masih Google gitu. Nah, untuk mempermudah melihat nama variabel, teman-teman bisa ganti nama labelnya. Jadi label var itu artinya kita melabeli nama variabelnya. Katakanlah ini ya contohnya ya. Label var at 407 kita labeli dengan kata umur. Jadi supaya kita bisa lihat sebenarnya variabel ini itu artinya apa. Karena kalau Google itu kan sulit ya. Dan kita menghabiskan waktu kalau kita harus buka ini udah buka kuesioner, buka ini buka kuesioner. Jadi sesuai 407 itu 407 itu pasti umur sih, coba kalian di sini
407. Oke, keluar 407. Nah, ya kan. 407 di sini berapakah umur nah katanya berapa umur sang ibu sang ayah sebenarnya nah seterusnya kita teman-teman tinggal langsung aja supaya jelas. Nah pastikan ada tanda petiknya ya, kalau nggak ada tanda petiknya nanti startup tidak membaca itu sebagai karakter, nanti bacanya itu sebagai numerik. Dan teman-teman bisa save itu pakai sama tadi supaya nggak labelnya itu nggak hilang. Aku udah masih suka. Oke, nah sekarang bagian yang tricky adalah kita pengen apa namanya, kita kan punya data, anak, punya data ibu, punya data ayam, bahkan punya data selain itu, kayak data asisten rumah tangganya, supir, dari kakek dan seterusnya. Katakanlah di sini ada ayam, kemudian ibu, ini apa namanya yang sewa tipikal ya. Jadi cuma ada ayah, ibu, anak satu, anak dua. Katakanlah kayak gitu aja. Anak dua. Nah, yang mau kita pakai kan ibu aja nih, ibu doang nih. Tetapi kita juga perlu yang namanya jumlah, jenis kelamin anak. Nah, jadi caranya adalah bagaimana kita mengelingkan atau menghubungkan si ibu ini dengan si anak-anaknya. Ayah kita abaikan dulu kalau jadi kita bisa drop, tapi nanti aja anak-anaknya. Jadi kita fokusnya ke anak-anak serta ibunya. Itu kalau preferensi saya selalu memulai dengan yang sedikit. Jadi data anak itu tadi kita butuh apa? Jadi cuma butuh jenis kelamin sama eh, gimana sih? Nah, kita cuma perlu apa? Jenis kelamin sama udah jenis kelamin doang sama urutan ya berarti ya. Jenis kelamin anak pertama dan kedua beserta urutannya. Kita perlu tahu ya, yang pertama itu siapa, yang kedua itu siapa. Nah, maka dari itu kita hitung dulu jumlah tanggungan ibu itu berapa. Jadi bukan bukan jumlah tanggungan sih, jumlah anak. Ini sama aja ya. Ini tapi kita masukin by sort itu tujuannya untuk ngurutin. Jadi untuk ngurutin random itu ID rumah tangga, R601 itu ID anggota rumah tangga. Nah, jadi kita urutkan ID rumah tangga dan ID anggota rumah tangga. Kemudian kita hitung. Jadi setiap keluarga itu anggota rumah tangganya itu ada berapa? Misalnya kayak ini ya nanti ya. Katakanlah ini keluarga satu, ini kode atau ID keluarga, yaitu umum, ID keluarga. Kemudian di sini ada ID ART atau ID anggota rumah tangga. Ini satu. Nah, nanti tampilannya seperti kayak gini. Jadi urut. Nah, dari sini kira-kira teman-teman sudah tahu belum kira-kira katakanlah keluarga dengan kode satu itu jumlah anggota rumah tangganya ada berapa? Jumlah anggotanya ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat ya. Ada empat. Kemudian kita ada 001 ID rumah tangga atau ID ibu. Kayaknya aku selalu ini ID ibu harusnya. Ya kan, ID ibu. Ini ID ibu. Oke.
Setelah ini, udah ini, udah ini, udah nol, udah nol, udah nol. Terus ini ada apa? Ini aku hapus saja ya. Nanti kalau hapusnya bakal di nol nol katakanlah ini satu, kemudian ini nol nol. Nah, kita tahu di ini ya, ini pasti satu keluarga ya, karena kodenya itu sama, kodenya satu semua. Kemudian kita bisa lihat bahwa ibu ada yang angkanya nol, artinya ibunya itu sudah meninggal atau tidak ada di rumah itu. Jadi bisa kita coret. Jadi kita nanti yang ibunya ID ibunya nol, kita coret, kita drop. Artinya dia tidak punya ibu atau ibunya tidak bisa berumah. Jadi sulit untuk ingat. Nah, kita lihat di sini yang kedua, peserta kedua ya. Peserta kedua itu ID ibunya satu, artinya adalah ibunya di nomor urut satu. Sekarang ini ibunya di nomor urut dua, ini juga di nomor urut dua. Itu bacanya. Jadi kira-kira nomor urut satu ini punya anak berapa? Punya anak satu ya. Nomor satu, dua, tiga, empat. Satu ini punya anak satu, yaitu nomor dua. Nomor dua punya anak dua, yaitu si nomor urut 3 dan si nomor urut 4. Si nomor urut 3 dan si nomor urut 4 ini belum punya anak. Karena satu keluarga cuma ada 4 anggota ini. Atau punya anak tapi tinggal di tempat lain. Jadi kalau misalnya punya anak tapi tinggal di tempat lain, tapi kita hitung karena sulit diingat ya. Kemudian kita masuk ke keluarga kedua. Keluarga kedua di sini yang nomor urut satu itu nggak punya ibu, nomor urut dua nggak punya ibu, nomor urut tiga ibunya di nomor urut satu. Berarti si nomor urut satu ini punya satu anak gitu ya. Nah, itu seterusnya. Most likely ibu itu biasanya nomor dua deh. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ibu nomor satu itu, oh berarti bisa jadi itu kepala rumah tangga single single mother gitu. Single mother. Karena most likely itu biasanya ibu itu nomor dua. Nah, jadi kayak gitu, maka dari itu kita pengen lihat satu keluarga dan ID ibunya, kita mau hitung kira-kira berapa. Misalnya ini berarti tadi ada dua orang yang ngaku sebagai anak dari nomor dua, berarti nomor dua itu anaknya dua, kayak gitu dan seterusnya. Itu kita bisa pakai komen di line nomor 53. Kemudian kita kasih label supaya nggak bingung bahwa anak itu adalah jumlah. Ya, aku lakukan ini. Nah, ini kita lihat ya, yang tadi persis yang kita lakukan, ini nggak bisa di zoom ya. Waduh, ini udah kalah. Nah, ini dia terlalu tinggi, yang pendek aja. Enam ya, banyak keluarga. Enam. Ini adalah satu keluarga di mana aku bisa tahu karena maksudnya sama. Enam. Dan itu tujuh ini sudah satu keluarga, lima ini sudah satu keluarga. Ini satu keluarga, kemudian ini ada ID ibu, ini ada nomor urutnya. Empat satu, oh iya nomor urutnya tidak apa-apa. Nah kemudian ini adalah jumlah anaknya. Nah nomor 6 ini nomor satu, yang ini dua saja ini. Jadi yang nomor urut 6 dari keluarga 6 ini dia punya seorang apa namanya seorang apa ini empat nomor satu itu nomor urut kita empat satu itu aku rutin dulu deh ini aku sebentar ya.
401. Oke, jadi ini adalah anggota order keluarganya. Kemudian R401 ini adalah 401 adalah nomor urut anggota rumah tangganya, udah kita urutkan. Jadi most likely ini kepala rumah tangga, kemudian ini si apa namanya kepala rumah tangga, kemudian dua ini apa namanya ibu, kemudian ketiga atau empat kelima tangga biasanya anak atau juga bisa ibu sih. Nah, biasanya satu dua itu kepala rumah tangga dan istri dari kepala rumah tangga. Nah, kemudian R601-nya adalah katakanlah yang ada ibunya, yang ada ibunya itu nomor 21 ini, nomor 21 dua ini ada ibunya, ibunya adalah nomor satu. Kemudian setelah dia nomor satu, lupa ada anak tiga, harusnya cuma dua anaknya. Sebentar, ini kodenya salah apa ya? R601 itu nomor urut ibu kandung. Berarti harusnya ini nomor satu ini harusnya dua kan ya, tapi di sini tiga. Jadi ada yang kelewatan. Dulu yang hmm. Bentar, aku cek dulu ya. Harusnya
Oh iya, oke. Oke, dari sini katakanlah, oh ya aku, jadi ini sebenarnya jumlah tanggungan itu kita lihatnya adalah sampel di anak pertamanya. Jadi ini ternyata emang agak belibet sih. Jadi kita lihat di sini, katakanlah ini pertamanya adalah kode keluarga, kedua ini adalah kode anggota rumah tangga, ketiga ini ada ibu kandung. Jadi katakanlah nomor 1 itu ibu kandungnya 0, nomor 21 itu ibu kandungnya 1 ya, yaitu atasnya. Kemudian ketiga ini ibu kandungnya 0 juga, keempat ibu kandungnya 1, kemudian kelima ibu kandungnya 0, dan terakhir ibu kandungnya 4. Nah berarti di sini yang punya anak itu kan berarti nomor urut 1 sama nomor urut 4 ya. Dan anaknya itu ada di nomor urut ini dan ini. Dan benar ya, udah 2, ini sudah 2, ini 2, kemudian anaknya yang terakhir ini 4 dari si ini ya, ini 1. Jadi kita melihatnya adalah anaknya itu adalah karena ini nanti kita mau merge ya, jadi kita lihatnya itu anaknya. Aku kasih catatan sih. Oke, kayak ini ya. Jadi data anaknya kita perlakukan seakan-akan itu data si ibunya. Nah, kita lihat di sini kalau kita udah sum, sumnya nanti karena pasti ada banyak banget. Ini kan kita belum drop ya. Ini sumnya ada banyak banget, artinya loh kok anaknya dari 20 itu lagi ya ini, dan lagi terjadi 20 itu karena biasa kita tadi ada yang ibunya 0 ya, ibunya 0 tetapi belum kita drop, tapi nanti aja kita akan drop itu terakhir kalau kita sudah selesai ya, kayak gitu sih. Nah jumlahnya udah selesai, kemudian kita akan drop data yang tidak ada ibunya. Terus kita mau replace jenis kelamin laki-laki. Jadi awalnya kan 1 dan 2, kita mau ganti 1 dan 0. Nah ini kemudian kita mau membentuk urutan lahir. Kita ingin membentuk urutan lahir. Nah jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya tadi kita ngedrop ini. Gimana sih dropnya? Oh ini. Konsekuensinya berarti sekarang
seluruh data yang kita punya sekarang itu adalah data anak. Jadi ada yang pasti ibunya nggak ada gitu. Katakanlah data ini nomor urut 2, nomor 2 itu ibunya itu nomor urut 1. Ibunya nomor urut 1 ibunya, tapi nggak ada dalam keluarga ini nggak ada yang nomor urut 1. Ya simply karena kita sudah ngedrop, kita pengennya ya ini aja. Pasti ini namanya kasih anak, dan kasih anak. 4, 3, dan seterusnya. Karena benar ya, kalau ini tanggungan dari si ibu 4, karena dia anaknya ada 4, sedangkan ini yang nomor 9. 9 tanggungan dari si ibu 3 ya, karena ada 3 orang di sini. Kemudian tanggungan dari si ibu nomor 7 ini, dari keluarga nomor 7, ada 3 anak, yang mana itu nomor 2 semua ibunya, jadi ada 3 anak. Oke, jadi sekarang kita mau nomor, karena semuanya udah anak, nggak ada yang ibu maupun ayah lagi, kita mau memberikan nomor urut lahir. Nomor urut lahir itu kita pakai G-sort. Jadi kita mau nge-sorting random. Kalau 001 itu si ibu ya, jadi random berdasarkan random dan ibu. Nah, minus ini artinya kita biasanya dari besar ke kecil, tapi ini kita mau dari kecil ke besar. Nah, setelah kita G-sort, kita mau G-sort dulu, kemudian kita browse. Kami dulu browse. Ya, terusnya pada browse random, karena 01. Nah, 01 tuh oke. Sekarang kita udah 2 ini. Nama copy paste. Oke. Sekarang kita mau lihat apakah benar-benar sekarang keluarga nomor 10 ini ya. Ini keluarganya nomor 10 sudah kita urutkan ya. Ini 10, 9, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini karena nomor 1 itu ibu laki-laki, dan jadi dari 4 orang ini ibunya sama, yaitu nomor 1, dan umurnya sudah kita lihat ya, 2, 24, 21, 18, 19. Berarti harusnya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4 ya. Ada 4 anak, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian katakanlah kita mau random di keluarga nomor kecil ya, keluarganya ya, kecil. Ya kayak kita apa? Ini anak-anaknya masih kecil-kecil. Jadi ini 466, 466, 111, ini umur 12, 86, dan sesuai ya, nomor urut 1, 2, 3. Jadi yang usianya paling gede, nomor urutnya yang paling kecil. Nah, sekarang kita udah punya nomor umur, kita udah punya nomor urut. Sekarang kita akan ngedrop yang urutan di atas 2, karena kita perlunya jenis kelamin 1 dan 2 doang ya. Kita perlu jenis kelamin 1 dan 2, dan kita cuma butuh jumlah anak doang yang mana tadi sudah kita hitung di depan. Nah, setelah ini kita drop and order, kemudian kita mau bikin grup, kita kasih nama ID. Grupnya itu berdasarkan remunerasi ID keluarga dan berdasarkan ID ibu.
Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu kita jadikan satu grup nih orang-orang yang satu keluarga dan ibunya sama. Jadi misal dalam keluarga itu ada dua ibu, ya berarti dalam satu keluarga itu ada dua ibu. Jadi berdasarkan keluarga dan berdasarkan ibu. Di dalam keluarga itu kita tahu berdasarkan ibunya. Nah, eksisten ini sebenarnya kita mau cari time series ya. Ini kita mau cari time series, jadi kita pura-puranya sudah kita bikin time series yang mana panelnya adalah ID, yang mana time-nya itu adalah order. Ini supaya apa? Supaya ordernya itu bisa kita main-mainkan gitu. Jadi ordernya bisa kita naikin, ordernya bisa kita bawah, dan seterusnya menggunakan komen F atau L. Kalau mau diturunin L, kalau mau dinaikin berdasarkan ordernya. Diturunin berdasarkan ordernya. Nah, kemudian kita generate jenis kelamin, yaitu R405. Kemudian kita generate jenis kelamin kedua, yaitu F titik N-1. Maksudnya apa? Maksudnya kan tadi karena kita sudah punya variabel yang urut ya. Kita sudah punya variabel urut berdasarkan ordernya, dan kita punyanya itu 1, 2, 1, 2, 1, 2 doang kan ya, ada yang lain dari masuk. Berarti katakanlah ini ada keluarga satu, kemudian keluarga dua, keluarga tiga, keluarga empat, ini cuma satu anak yang berarti. Kemudian ini N-nya, katakanlah N-nya, anak pertamanya, ini katakanlah satu, ini 0. Nah, ini aku seksnya guys. Seksnya kita katakan 0, 1, ini 0, nah gitu. Yang di N-nya itu berarti N-sek 1 itu anak yang pertama ya. Yang pertama itu ya 1, ya kan. Ini anak kedua ya 0. Ini anak ketiga ya 1. Ini anak pertama ya 1. Ini anak 1 dan kedua ya 0. Dalam ini N-sek 2-nya. Nah, N-sek 2-nya adalah karena kita udah apa namanya? Kita udah menerapkan bahwa XYZ-nya itu adalah ID dan order, maka F-nya itu akan naik, jadi naik gitu ya, akan naik berdasarkan ini enggak ini 0, 1, ini kan sesuai 1, ini 0, nah maka XZ-nya itu akan naik jadi satu urutan yang lain. Jadi ini nolnya dari sebelah sini, terus ini nggak ada. Ini pindah ke sini nggak ada. Ini naik ke sini, nggak ini. Sorry, ini naik ke sini, ini naik ke sini nggak ada. Ini nggak ada. Kemudian ini naik ke sini, ini nggak ada. Nah, fungsi dari F itu kayak gitu. Jadi dia tuh menaikin gitu loh, lihat namanya. Nah, maka dari itu kita mau melakukan keempat baris dari baris dari komen tersebut. Jadi ini semoga paham ya. Ini karena seksnya itu kan harus dua. Jadi kita punya satu urutan seks, kemudian satu urutan seks lagi, yang mana sebenarnya yang seks satu itu sama kayak seks. Terus yang seks duanya ini ngangkat satu gitu loh. Jadi supaya anak keduanya itu ya dinaikin gitu seksnya ke atas. Karena kan kita butuhnya cuma satu doang nanti. Kita butuh ibu aja kan. Nah, sekarang kita mau browse. Oh, belum aku kasih tahu browse-nya. Kita mau browse ini 601 nomor 601 407
satunya nggak usah, order sama set. Set itu berarti next dulu. Katakanlah nomor 13 sekarang. Nomor 13 itu maaf, maksudnya keluarga 13, ibunya ini 13 kan? Oh, 13 ada 13 ini anaknya ada 3 nih. Kamu kok belum masuk ya? Oh, beda, 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 beda ibu. Ini 13 ada 2 ibu yang berbeda, yaitu yang pertama ibu 1, kedua ibu 5. Ini anak yang paling gede, ini anak kedua, ini anak paling kecil, harus dari ibu. Jadi kita anggap ini anak yang paling gede dari si ibu 5 ini. Nah, kemudian ini order 1, 2, benar ya. Terus ini order 1, karena dia tidak ibu ya. Benar, kemudian ini sangat semua. Kemudian efek 2-nya itu keangkat. Jadi nolnya keangkat ke sini. Coba kita bedain dengan yang anaknya beda jenis kelamin. Iya, nomor 10 ini keluarga nomor 10 itu 1 dan 1. Ininya, ibunya sama, ini lebih gede, ini lebih muda, betul, ordernya 1 dan 2. Kemudian jenis kelamin yang pertama itu 1, kemudian jenis kelamin yang kedua itu 0, terus 0-nya itu diangkat ke sini. Begitu terus buat semua keluarga itu. Jadi emang ribet untuk intinya itu ribet banget, tapi kalau udah berhasil kita gampang. Nah sekarang kita drop. Jadi kita cuma butuh salah satu sampel sebenarnya, karena sebenarnya kan sampel ini kan tuh sebenarnya untuk kita link ke ibu, karena kita nggak peduli sama anaknya sebenarnya, kita pedulinya cuma sama ibunya, yang mana ibunya itu dihubungkan dengan jenis kelamin anaknya. Baik kita drop, jadi kita cuma butuh salah satu sampel aja, kita lihat sampel pertama, ada kunci, NSEX-nya kita naikin, kalau NSEX-nya kita turunin, ya berarti kita butuh anaknya itu juga. Bentar ya, sebelum berpuas. Oke, setelah kita lanjutkan, kita anak udah selesai, akhirnya udah selesai, jadi kita mau buang variabel-variabel yang relevan, kemudian kita start ke data baru, kemudian kita keep ini kita mau sesuai namanya, kita keep variabel yang relevan, yaitu ID keluarga, ID ibu,
karena kita cuma mau pakai sampel ibu ya. Kemudian jumlah tanaman Anda misalnya satu dan misalnya dua. Dan jangan lupa variabel ID ibu itu diganti jadi ID rumah tangga. Karena nanti kita mau merge data yang satunya lagi. Nah, kita ganti nomor urut anggota rumah tangga ART. Jadi tidak lagi nomor urut, ya, tidak lagi ID ibu. Terus yang ini sebenarnya bisa di merge. Nah, kita merge, kita use web IE, data yang tadi kita udah udah punya. Kemudian kita merge satu banding satu, random, kalau 4 1 use ikan. Jadi data anaknya kita masukkan ke data susunan. Nah, technical words nggak bakal aku jelasin ya, karena ya itu ada di tutorial pertama, tutorial apa namanya, putaran pertama. Di intinya words itu tujuannya untuk gabungin data satu dengan data lain. Nah, ini kita gabungin data anak ke data ibunya ya. Kita lihat di sini, yang words itu ada 264, kemudian sisanya itu nggak converge, jadi sebanyak 99. Kenapa? Ya karena data anak yang kita miliki itu adalah data anak pertama doang yang mengandung informasi jenis kelamin dan jumlah anak ya. Jadi wajar kalau cuma 264, artinya 264 ini adalah data anak pertama aja yang mana dibuat ke data ibu, yang mana ibunya itu sekarang mengandung data jenis kelamin anak. Kalau tadi kan nggak ada jenis kelamin anak, ya ada di anak itu sendiri. Dan sekarang jenis kelamin anak itu udah terkandung oleh si ibunya, udah ada di data ibunya. Seperti itu. Sekarang kita lihat apa namanya data umur, bukan umur deh, ibu aja ibu. Ibu, ibu sama seks anak. Data jenis kelamin anak ini sendiri. Sorry, yang AFD itu apa? 4 ya, 41 AFD. 41. Nah, ini kita lihat di sini, katakanlah yang ini. Ini artinya bahwa keluarga ini dengan nomor urut 1, nah anggota keluarga nomor urut 1 anaknya ada 2. Anaknya ada 2, yaitu 0 dan 0. Setidaknya anaknya ada 2, yaitu 0 dan 0. Kemudian ini anaknya cuma 1, yaitu tadi 1 semuanya, kemudian 0 dan 1 dan seterusnya. Nah, yang kosong-kosong ini artinya dia bukan ibu, atau dia tidak, dia bukan ibu, atau dia apa namanya, nggak punya anaknya, sama aja ya, nggak punya anak dan bukan ibu, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjutin buat data ibu, karena tadi udah juga dengan data anak, kita drop yang bukan ibu. Kita sekarang nggak ada urusannya gitu data bukan ibu. Nah, sekarang kita fokusnya ke ibu saja. Nah, ini untuk membuat kelompok usia ya. Jadi kita buat 2 kelompok usia, 21 sampai 35 dan 36 sampai 50. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar teman-teman coba-coba sendiri. Kira-kira apakah ada perbedaan dampak dari jumlah anak ke ibu-ibu yang masih muda dan ibu-ibu yang sudah tua. Jadi nanti teman-teman regresi ini bisa untuk dilihat karena pasti menarik. Jadi
ini untuk ibu-ibu yang usianya 25, ini untuk ibu yang usianya 36 sampai 50. Kemudian kita drop yang di bawah itu dan kita drop yang di atas itu. Kenapa? Karena ini kita mau masukin ibu-ibu ibu yang kalau di dapurnya itu aku lupa ya sini. Karena aku lupa, nanti kita perlu lihat alasannya apa. Tapi yang jelas paling muda 21, paling tua 50 dengan sesuai kakaknya. Nah, kemudian kita drop jika anaknya itu kurang dari 2. Kenapa? Karena kita nggak akan punya data jenis kelamin anak kedua ya. Jadi kita drop aja. Seperti itu. Nah, nanti ini tinggal kita untuk pekerjaan ibu. Kemudian ini untuk jadi ini kita replace 706 ini untuk ibu-ibu yang bilang bahwa dia tidak bekerja tetapi dia melakukan hal yang lain kayak ibu rumah tangga dan semacamnya. Kita akan hitung itu sebagai 0 ya, artinya sampai itu 0. Kita 706 apa ya? Lupa. Kita 706 adalah jumlah jam kerja dan pekerjaan utama. Oh iya, jadi yang tidak mengisi, yang bernama yang tidak mengisi tadi kita anggap mau. Kita anggap dia tidak awalnya tidak mengisi, tidak bekerja, sehingga kita hilangkan nilainya. Nah ini untuk pendidikan berapa ribet? Pendidikan di sini basically kita mau generate dulu, generator of education sama dengan titik atau angka numerik, kemudian kita replace ya sesuai dengan tahunnya. Tahunnya 6 jika dia lulus SD, SD atau setara, basically kayak gitu. Dia 12 jika dia SMA atau setara. Ini highest level 9, highest level 10, highest level 9 itu setara SMA. Makanya teman-teman harus lihat visionernya nanti, saya tahu apa kayak gitu ya. WO highest grade plus 9, ini kenapa ada 2? Kita rasa SMA ada 2 line. Yang lain pertama itu untuk teman-teman yang sudah lulus, sedangkan yang kedua itu untuk teman-teman yang sederajat SMA, setelah SMA masih belum lulus. Nah kalau belum lulus kan berarti sebenarnya dia lulusan SMP ya. Misal katakanlah dia tahun kedua gitu ya. Tahun kedua kan berarti dia sebenarnya lulusan SMP plus 2 tahun SMA. Jadi dia kelas ditambah SMA, SMP ini. Dia kelas 2 di tahun 9. Berarti dia lulusan year of education 11. Artinya dia lulus SMP tetapi tidak lulus SMA. Tapi bakal kita hitung karena kita heal dan jalan 2 tahun. Makanya kita tambah dengan yang namanya highest grade. Ini teman-teman bisa contoh apa namanya template-nya kalau misal teman-teman bekerja dengan berbagai references terusnya. Maka biasa angkanya. Katakanlah kode IFRS itu ada 62 gitu. Jadi bukan yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di IFRS itu 11, 12, 13, 22, 23, 62 dan seterusnya. Ini bisa dikira. Jadi teman-teman ini tidak cuma jadi oh ya masih ini. Nah pendidikan udah itu terakhir data dari ibu. Jadi kita udah punya data apa ini tadi. Kita udah punya data pekerja. Jadi gen pekerja sama dengan 1. Jika bekerja jika tidak. Nah, terus ini yang jadi ini bebas ini bekerja atau tidak, kemudian jam kerja pekerjaan utama, jadi yang datanya hilang atau tidak mengisi, kita anggap tidak bekerja, kemudian ini edukasinya, kemudian terakhir ada expenditure ya, expenditure kita agak transformasi ke minimal sehingga lebih mudah buat analisisnya. Oke, kita masuk ke regresi.
Akhirnya kita masuk ke regresi, kita ganti dulu namanya biar nggak sulit ya. Jadi usia pertama kawin, status kawin, masuk di perkawinan, ada prof, masuk badan utang, total korban, pendidikan, dan jam kerja per minggu. Jadi kita mau masukin orang-orang yang jam kerja yang nol dan orang-orang yang lainnya. Tapi teman-teman juga bisa kan drop yang jam kerja yang nol. Jadi kita lihat ibu-ibu yang bekerja doang itu boleh. Tapi untuk pertama kali coba lebih baik jangan terlalu restriktif. Jadi kita lihat semuanya dulu. Nah ini summary ya. Ini artinya summary. Kita ingin lihat sekali lagi sebelum regresi datanya itu aneh atau enggak. Maksudnya ada nggak yang jenis kelamin itu tiga, misalkan cuma 0 dan 1. Ada nggak yang usianya terlalu berlebihan, katakanlah 1100 dan seterusnya. Kita nggak jam kerja per minggu itu yang ambil. Sebenarnya jam kerja per minggu ini nggak tricky ya. Karena dia apa? Kita kan nggak pakai, nah kita cuma pakai yang kerja, aku drop ini. Nah, di sini kan jam kerja per minggu itu minimal 0, minimal 1, maksimal 97. Nah, ini 97 per hari, per minggu itu tuh berarti lebih dari 12 jam per hari. Jadi agak dilematis ya kalau mau masuk ke itu kan pasti outlier ya. Agak dilematis, pasti nggak apa. Kalau kita lihat dulu hasilnya gimana. Nah, di sini aku cuma mau pakai data yang ibu-ibu muda aja, nggak ada alasan khusus. Ini apa arbitrary aja. Teman-teman bisa coba baliknya misalnya data yang ibu-ibu tua. Ini arbitrary. Jadi kita OLS dulu, dapat minggu, tabungan anak, kemudian jenis kelamin anak dan seterusnya. Itu dan fisikanya jangan lupa. Nah, kok selalu kayak gini ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau di sini betul ya, tambahan anak, salah satu orang anak itu mengurangi jam kerja ibu sebesar 0, berapa itu? 0,04 jam per hari, per minggu. Yang mana itu apa namanya nggak signifikan ya, sangat tidak signifikan ini OLS biasa. Jadi atau mungkin kita bisa ubah definisi dari anaknya, karena tadi kita batasi anaknya itu apa namanya yang dua anak doang, ya pantas kalau kita pakai jumlah anak tuh kemudian maksudnya yang dua lebih dari dua atau lebih dari dua ya. Nah, sekarang maka dari itu kita eh, jadi di sini nggak ada anak, nggak ada ibu yang nggak punya anak, dan nggak ada ibu yang anaknya cuma satu, sebenarnya anaknya dua. Nah, maka dari itu kita bikin variabel lebih dari dua anak, yang mana lebih dari dua anak ini satu, otherwise nol. Kita mau pakai definisi yang itu aja, kalau sesuai di rapatnya. Apakah itu interpretasi?
kalian di sini bahwa lebih dari 2 anak itu tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi sama sekali. Tandanya positif, tetapi informasinya tidak mempengaruhi sama sekali. Jadi oke, kita pindah, kita generate state check tadi, yang mana kalau anak misalnya anak satu dan anak kedua itu sama, yang satu atau yang nol. Jadi kita kasih nama state sex ya, yang mana itu nanti state sex itu jadi apa ini instrumen. Oh, belum aku. Gimana sih? Cari-cari. Ini kenal lebih gimana? Oke, ini first stage-nya. Nah, ini ya. First stage-nya, aduh, first stage-nya adalah bahwa ibu yang memiliki anak satu dan anak keduanya itu sama, itu meningkatkan jumlah anak sebesar berapa ini tadi? 4% ya. 4%, dan ini mantap ini. Informasinya bahkan di level 1%. Itu untuk jenis paling yang sama. Nah, untuk sequence ini kan berarti dari first stage ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya relevan ya. Jadi kepercayaan kita di awal sudah betul, relevan, dan statistiknya sudah cukup bagus di atas 10. Nah, tetapi kita lihat buat second stage-nya, kita lihat dari second stage-nya bahwa ini setelah kita instrumenkan justru lebih dari 2 anak itu justru meningkatkan level hour dari si ibu sebesar nggak signifikan tadi, jadi sama relatif itu, jadi lebih dari 2 anak atau apa namanya jumlah anak khususnya yang didapatkan dari dan variabel dari 2 anak itu bisa mempengaruhi jam kerja per minggu dari si ibu. Nah, kita sebelumnya kita mau cek dulu first stage dan endogenesnya. Nah, first stage-nya ini udah bagus ya. Ini udah apa namanya lebih dari 10. Terus kita juga udah lihat bahwa di sini QSLS-nya ini sih kita udah lihat di sini bahwa apa namanya tidak ada indikasi risikonya. Nah,
Berarti kita udah bisa bilang bahwa ini relevan ya. Variabel ini relevan, tetapi sayangnya memang dari awal pun tidak ada hubungan antara lebih dari dua anak atau jumlah anak terhadap satu minggu dari si ibu. Yang coba kalau kita desain yang berbeda ya, katakanlah eh, cowok-cowok dan cewek-cewek gitu. Bukan lagi kayak tadi jenis kelamin sama. Nah, ini voice itu kalau dua-duanya cowok, girls kalau dua-duanya cewek, udah kita jadiin instrumen ya, apakah sebenarnya sama. Ya, kurang lebih sama kayak kemarin sih, kita intinya. Nah, ini lagi-lagi jumlah yang sama itu dia girls dan boys itu sama-sama meningkatkan jumlah anak. Kemudian untuk regresinya tetap nggak ada perubahan, justru lambangnya positif justru, tetapi inverse-nya itu besar sekali di value-nya. Seperti itu kesimpulannya. Terus ini kita prosesnya udah oke. Kemudian kita endogenous. Ini kalau endogenous aku lewatin aja ya, karena endogenous itu jarang banget dipakai. Dan terakhir kita mau tes over identifying. Di sini nggak ada over identifying ya, jadinya boys dan girls itu bisa dipakai. H0-nya itu aku lupa ya, H0-nya tadi kalau kemarin H0-nya itu untuk over ID ada over identification. Oh, berarti girls dan boys itu ada over identification, jadi kita pakai subset aja bisa, nggak perlu pakai boys and girls. Oke, sebenarnya cuma itu aja sih. Basically sama kayak yang kemarin kita latihan, perbedaannya sekarang ribetnya itu ada di olah data ya. Karena meskipun datanya sudah bersih, tetapi kita tetap harus generate variabel yang kita inginkan. Yang pada itu sama ini. Nah, hasil yang dari kita dapatkan di sini yaitu sebenarnya variabelnya nggak dari awal OLS pun jumlah anak itu tidak mempengaruhi supply hour dari supply labor dari si ibu. Nah, kemungkinan kita bisa apa namanya karena terlalu restriktif mungkin terhadap datanya, atau misal kita bisa kelola lagi misal per day atau per apa gitu. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri, karena tadi itu sampelnya itu cuma sampel itu yang bekerja, jangan sampai itu yang tidak mempercayai kalau kita masukin apa namanya bisa berbeda pengaruhnya. Ini tadi aku sampelnya cuma itu yang bekerja ya, kalau seperti itu. Sebelum saya tutup ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini ada PR terakhir dari pertemuan ini ya. Meskipun minggu depan kita nggak ketemu lagi, tapi ini ada PR-nya gampang. PR-nya itu teman-teman coba manfaatkan data tahun 2020, manfaatkan tahun 2020, kemudian teman-teman satukan data 2020 dan tahun 2019. Kemudian teman-teman melakukan APEN. APEN itu gampang sih, jadi jalankan komennya ini APEN using nama data tahun 2020. Jadi teman-teman lakukan proses dulu seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian nanti datanya dikasih nama, kemudian nanti APEN using tadi. Pastikan semua datanya ada di satu folder yang sama. Dan nanti teman-teman lihat apakah estimasinya itu berubah.
Teman-teman juga bisa lakukan misal datanya mau diubah, maksudnya umur 35 sampai 50 ibunya, atau misal data ibu yang remaja, tapi kan sebenarnya ada ibu yang umur 14 tahun ya, cuma aku drop di bawah 21, itu bisa diikut di sini. Jadi di kreatif nggak apa-apa, di sini nggak ada jawaban benar atau salah, karena apa namanya, teman-teman bebas estimasinya kayak gini. Yang penting memanfaatkan dua kamus itu yang masih kita. Oke, pertanyaan terakhir ada usulan atau pertanyaan mungkin atau ada konfirmasi. Kalau misal nggak ada, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menghadiri pada siang hari ini. Semoga webinar ini bermanfaat untuk teman-teman. Selanjutnya mungkin setelah UTS mungkin ada setelah UTS dan pelatihan yang lainnya, jadi teman-teman silakan. Biasanya kalau setelah itu pelatihannya emang dalam dua bentuk ya. Yang pertama itu ada yang estimasian kayak ini, estimasian yang kita lakukan saat ini, atau teknis dari startup. Jadi teknis startup yang bisa pemrograman itu kayak gitu. Biasanya startup ada dua seri kayak gitu sih. Oke, jadi aku tutup pada modul ini. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan. Terima kasih telah menonton dan